garis besar dari setiap kitab-kitab di dalam Alkitab, tapi Perjanjian Baru, itu kita buatkan sintesanya ya. Saya sudah sampaikan kemarin itu ilustrasi mengenai bagaimana cara membuat sintesa. Kalau kalian lihat, masih ingat, pada minggu lalu saya menyampaikan seperti helicopter view, kemudian dan juga microscope view ya. Kalau analisis itu kita melihat Alkitab itu seperti menggunakan mikroskop. Detail-detailnya kelihatan gitu. Ya, detail-detailnya kelihatan seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan helikopter atau sintesis, kita melihat seperti dari jauh. Yang kelihatan banyak tapi tidak detail gitu. Kita bisa melihat banyak tapi tidak detail. Itu yang disebut dengan sintesis. Kalau analisis, kita menggali Alkitab itu sangat dalam, sangat detail, tetapi memang tidak bisa melihat banyak di luar sana item-itemnya. Gitu. Nah, mengapa kita harus mempelajari cara melihat Alkitab seperti itu? Karena ada hubungannya dengan apa yang sedang kita geluti di sinode kita di GPT. Kebetulan angkatan ini rata-rata semuanya dari GPT, kalaupun ada dari luar, bukan dari luar juga ya, orang GPT juga, itu pun masih dari kalangan orang-orang yang ada di pengajaran, gitu ya. Nah, sehingga kita diminta untuk melihat ikhtisar yang pernah dibuat oleh para pendahulu kita, dalam hal ini Pendeta Van Hessel, hubungannya pembagian kitab-kitab di dalam Alkitab yang kemudian dihubungkan dengan perabotan-perabotan yang ada di tabernakel. Contohnya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu disebutkan sebagai pintu gerbang ya. Disebut dalam tabernakel itu spiritual learning-nya kok persis seperti pintu gerbang. Nah, kemarin kan kita sudah coba menemukan spiritual learning dari perabotan-perabotan, walaupun saya melihat lambat sekali gitu, tidak tuntas, sehingga tidak semua perabotan bisa kita lihat spiritual learning-nya. Pintu gerbang, mesbah dupa emas, mesbah korban bakaran, tabut perjanjian, tidak semuanya bisa kita lihat, tapi oke lah. Nggak apa-apa, karena memang bagaimana satu semester bisa membahas itu semua, nggak mungkin. Tapi nanti kita akan melihat, ini kan Van Hessel yang melakukannya. Kita nggak tahu mengapa Matius kok bisa merupakan gambaran dari pintu gerbang. Mengapa Lukas, Yohanes gambaran dari pintu gerbang? Mengapa Kisah Para Rasul merupakan gambaran dari minyak urapan yang ada di tabernakel? Mengapa kitab Roma merupakan gambaran dari mesbah korban bakaran? Kita tidak tahu. Itu yang saya sebutkan dulu itu seperti mata rantai yang terputus. Tetapi ternyata kita bisa melakukannya. Makanya saya minta kalian membuat ya. Saya sudah copy, sudah berikan ke kalian. Dalam Microsoft Word itu, walaupun dalam bentuk bahasa Inggris, sudah saya kirimkan ke kalian supaya coba kalian belajar sendiri. Temukan sendiri secara sintesis. Dalam bahasa Indonesia, kitab-kitab bahasa Indonesia sudah ada perikop-perikopnya itu loh. Pasal 1, pasal 2, LAI sudah membuat perikop-perikopnya, sehingga kita tinggal menarik. Ya, kita tinggal menarik
garis besarnya, lalu kemudian menyimpulkan kitab Matius ini kira-kira isu utamanya itu tentang apa sih gitu loh. Ya. Injil Matius ini bicara tentang apa sih? Injil Markus ini bicara tentang apa sih? Nah, kita akan menjadi orang yang diberikan kemampuan untuk menarik kesimpulan. Seperti yang saya ungkapkan kemarin, kalian saya minta membuat sintesis dan judul utama dari 4 Injil yang sudah saya berikan garis besarnya dalam bentuk bahasa Inggris. Ya. Dalam bentuk bahasa Inggris kemarin, dalam bentuk Word itu ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat satu persatu apa yang sudah kalian buat dulu. Ya. Saya akan mulai dari Pak Bangun, karena Pak Bangun sudah mengirimkan ke saya. Pak Bangun tidak bisa share screen, akan saya bantu share screen ya Pak ya. Bisa share screen dari situ. Jadi yang disampaikan adalah kesimpulannya, tema dari Injil Matius apa? Markus apa? Temanya apa? Dan saya tanya nanti mengapa? Ya silakan Pak Bangun dulu. Stephen, minta tolong Bapak yang screen dulu. Baik Pak, ya silakan. Siap Pak. Bentar ya. Oh, Bapak kirim di WA ya Pak ya? Bentar. Ya, ini. Oh, sudah ada di tugas-tugas sudah saya. Bentar ya, share screen. Tugas-tugas. Saya buka dulu. Bentar ya, masih load. Ini ya, bisa kelihatan Pak? Sudah Pak, kelihatan. Ya, silakan Pak. Tugas tabernakel mencari pengertian 4 kitab Injil. 4 kitab Injil, 1 berita Injil. Ada 4 kitab Injil dalam Alkitab, tetapi hanya ada 1 berita Injil, yaitu Yesus Kristus. Di dalam keempat kitab itu, kita dapat membaca tentang perbuatan dan perkataan Yesus dalam masa kehidupannya di bumi sebagai manusia. Kitab-kitab itu menceritakan riwayat Yesus, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Berita inti tentang Yesus Kristus yang sama diceritakan dari 4 sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Ya, langsung aja Pak. Langsung Injil Matius itu bicara tentang apa Pak? Yang mana itu? Tunggu Pak, saya. Sebentar ya. Ini kan intro terlalu panjang mengenai intro. Sebentar Pak ya. Iya. Mana itu Matius? Nah ini ya.
Ini tampaknya kitab Matius. Dalam Injil Matius tampaknya kitab Matius ditulis oleh orang Yahudi. Matius tentang orang Yahudi, Yesus bagi orang Yahudi, lingkungan masyarakat mereka. Di dalamnya banyak muncul Terus penyebutan. penyebutan dan pembahasan tentang kerajaan Allah, dan semuanya menegaskan bahwa Yesus adalah raja dan keturunan Daud. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah Yesus adalah raja dari keturunan Daud. Dari mana Bapak bisa membuat kesimpulan ini? Itu yang paling penting. Lihat di Injil Matius, Pak. Lihat di Injil Matius. Ya. Maksudnya? Bentar dulu, Pak, saya. Ya. Saya lihat di sini, Pak, Injil Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Pasal 1 tentang silsilah Yesus Kristus, dan saya lihat di sini di kelahiran Yesus Kristus ayat 18. Ya, oke. Itu kan masih satu pasal, padahal Injil Matius itu ada 28 pasal. Iya kan? Iya, Pak. Padahal Injil Matius itu ada 28 pasal. Apakah betul memang Injil Matius itu hanya bicara tentang Yesus yang adalah raja? Nah, itu challenge ya. Itu challenge. Nah, kemudian nanti kita akan jawab pelan-pelan. Yang kedua disebutkan juga dalam penulis Injil Matius, ya. Tidak apa-apa, kita ini dulu. Saya share lagi. Kita lihat lagi Pak Bangun menemukan apa. Nah ini, Injil Lukas, kesimpulannya adalah Lukas menegaskan bahwa Yesus adalah anak manusia yang juga mengalami apa yang kita alami sebagai manusia. Ini Pak ya. Iya, Betul Pak. ya Pak ya? Iya, iya. Ya kan, Injil Lukas menegaskan bahwa Yesus adalah anak manusia yang juga mengalami apa yang kita alami sebagai manusia. Ya, Yohanes. Ini Injil Yohanes menerangkan bahwa Yesus datang sebagai anak Allah. Gitu ya. Nah, oke. Mungkin benar, mungkin salah. Mengapa saya katakan mungkin? Karena prosesnya, proses membuat kesimpulannya itu yang belum saya temukan. Padahal kan sudah Bapak kirimkan. Ya. Ini kan sudah Bapak kirimkan ke kalian. Ya. Sehingga ketika kita membangun sebuah kesimpulan, menyebutkan bahwa Injil Matius adalah A contohnya, bicara tentang Yesus sebagai A. Ada alasannya gitu loh. Ada alasannya, karena pasal 1 ya, menjelaskan tentang silsilah Yesus. Pasal 2 berbicara tentang pelayanannya. Pasal yang ke-5 bicara tentang begini. Lalu saya simpulkan bahwa pasal yang ke-8 kerajaan, pemulihan dari kerajaan. Pasal 9 murid-murid di dalam kerajaan itu. Nah, sehingga saya menyimpulkan Matius bicara tentang Yesus yang adalah raja. Nah, itu ya. Iya, Pak. Oke, itu dulu dari Pak Bangun. Saya mau mendengar dulu dari yang lain, baru nanti kita masuk pada satu contoh pembahasan ya. Oke, Pak Bangun tunjuk satu orang. Siapa? Mungkin Putri, Pak. Oke, silakan Putri.
Sudah kelihatan, Pak ya? Ya, ini kelihatan ini. Nah, gini loh. Kan saya bilang diterjemahkan boleh, yang kemarin itu buat dari Alkitab LAI juga boleh garis-garis besarnya untuk dilihat ini sintesanya, lalu kemudian ditarik, oh ini daun. Nah, seperti contoh yang kemarin sudah saya buat, ilustrasi mengenai daun itu loh. Ya, silakan Putri. Ya, pertama saya mengambil dari Matius. Dan di sini ada garis-garis besarnya. Yang pertama, memperkenalkan Mesias, yaitu di sini saya sudah menuliskan poin-poinnya dalam Matius 1 ayat 1 sampai 4 dan pasal 11. Dan yang kedua yaitu mengenai pelayanan Mesianis Yesus di dan sekitar Galilea, yaitu dalam Matius 4 ayat 12 sampai ayat pasal 18 ayat yang ke-35. Dan poin ketiga yaitu mengenai garis besar puncak pelayanan Mesianis Yesus di Yudea atau Perea dan Yerusalem dalam Matius 19 ayat 1 sampai pasal 26 ayat 46. Yaitu subpoinnya yaitu perjalanan Yesus ke Yerusalem, minggu terakhir yang dilewatkan Yesus ke Yerusalem. Poin yang keempat yaitu Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan dalam Matius 26 ayat 47 sampai pasal 27 ayat 66. Dan poin yang kelima yaitu Yesus bangkit dalam Matius 28 ayat 1 sampai 20. Dan di sini juga ada tema-tema yang dibahas dalam kitab Matius, yaitu yang pertama, Allah adalah Bapa Surgawi. Ini adalah sebutan bagi Allah yang paling disenangi oleh Matius. Di situ ada tercantum ayat-ayatnya. Dan yang kedua yaitu berbagai gambaran mengenai Yesus. Yesus disebut anak Daud dalam Matius 1 ayat 1, Juru Selamat dalam Matius 1 ayat 21, orang Yahudi dalam Matius 2 ayat yang kedua, orang Nazaret Matius 2 ayat 23. Kutipan dari Perjanjian Lama, Matius sering mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dalam Matius 2 ayat 15 atau kalimat-kalimat serupa. Lalu ajaran Yesus, 5 kali Matius mengatakan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini dalam Matius 7 ayat 8 dan seterusnya. Setiap pernyataan itu ditulis pada akhir sekumpulan ajaran Yesus. Lalu perumpamaan Yesus mengajar murid-muridnya dengan memakai perumpamaan. Lalu yang keenam, mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Matius mencatat banyak mukjizat, kesembuhan dan mukjizat lain yang dibuat oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan atas ciptaan. Lalu yang ketujuh mengenai kerajaan surga. Ungkapan ini menunjuk inti yang penting dalam ajaran Yesus. Lalu juga ada ciri khas Matius, yaitu 7 ciri utama yang menandai Injil Matius, yaitu kitab ini merupakan Injil yang mencolok sifat keyahudiannya. 2, ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan disajikan secara paling teratur. Karena hal ini, maka pada abad kedua gereja sudah mempergunakan Injil ini untuk membina orang yang baru bertobat. Ketika itu, kelima ajaran utama berisi materi yang terluas di dalam keempat Injil yang mencatat pengajaran Yesus. Poin A yaitu selama pelayanan Yesus di Galilea dan mengenai hal-hal terakhir eskatologi. Dan keempat, Injil ini secara khusus menyebutkan peristiwa dan kehidupan Yesus sebagai penggenapan PL jauh lebih banyak daripada kitab lain di PP. Yang kelima yaitu kerajaan surga atau kerajaan Allah disebutkan 2 kali lebih banyak daripada kitab lain di PP. Poin yang keenam yaitu Matius menekankan yang pertama standar-standar kebenaran dari kerajaan Allah atas pasal 5 sampai yang ke-7. Yang poin B yaitu kuasa kerajaan itu atas dosa, penyakit, setan-setan, dan bahkan kematian. Yang ketiga, poin ketiga C yaitu kejayaan kerajaan itu di masa depan dan kemenangan yang mutlak pada akhir zaman. Dan ciri khas yang ketujuh yaitu hanya Injil ini yang menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang jadi milik Yesus di kemudian hari menurut Matius 16 ayat 18 dan Matius 18 ayat 17. Mungkin saya baru nyari itu aja Pak dari Matius. Oke, kesimpulannya apa Injil Matius menurutmu? Kalau dibuatkan sintesanya, satu kalimat judul untuk Injil Matius apa? Dari berapa? Dari berapa garis besar yang kamu temukan? Coba naik lagi ke atas. Ada 5. Ada 5 garis besar ya. Coba kalau Angel bisa, coba yang 5 itu kamu copy semua, lalu kalau di paste lagi, ditempel lagi, dipastekan pada satu tempat. Coba copy. Yang lain perhatikan ya.
Inilah cara membuat sintesa sebelum kita nanti menarik kesimpulan. Coba menarasikan apakah Injil Matius ini menurut kita, menurut Angel, bicara tentang apa gitu loh. Baru nanti kita lihat, kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Van Kessel. Kira-kira mengapa dia ngomong begitu? Mengapa Angel ngomong begini? Oke. Ya. Empat. Oke, jadi perhatikan semua ya. Yang lain perhatikan, jangan sibuk dengan dirinya sendiri. Jangan sibuk dengan laptopnya sendiri. Kalau nggak dikerjai kemarin sudah, nggak usah dulu disibuk-sibukin dirinya. Perhatikan baik-baik. Dari sekian banyak, dari pasal 1 sampai pasal 28 Injil Matius, lalu kemudian ada begitu banyak pokok-pokok kecilnya yang diambil oleh si Angel, entah dari internet, entah dari pengamatannya, itu terserah. Dari 28 pasal, dan dari begitu banyak poin-poin kecil, akhirnya ditemukanlah 5 poin besar. Ya, ditemukanlah 5 poin besar tentang tema-tema di dalam Injil Matius. Yang pertama, ternyata Matius 1 ayat 1 sampai 4 sampai ayat 11 itu Mesias diperkenalkan. Itu yang dilihat oleh Angel. Yang kedua, Matius 1 sampai pasal 4 diperkenalkan. Matius pasal 4 sampai pasal 18 pelayanan mesianis. Ya, Mesias diperkenalkan, Mesias melayani di sekitar Galilea. Yang ketiga, ternyata puncak pelayanan Mesias ada di Yerusalem. Pasal 19 sampai pasal 26. Kalau bisa nomor 4, Angel, Mesias ditangkap. Ya kan? Poin 1 sampai 3 kan Mesias semua itu. Coba. Mesias ditangkap, diadili dan disalibkan. Pasal 26 sampai pasal 27. Pasal 28 terakhir, Mesias bangkit. Mesias bangkit. Ya, Mesias bangkit. Oke, inilah yang ditangkap oleh Angel. Kita tidak tahu dulu bagaimana cara Van Hessel menangkap, membuat sintesa dari Injil Matius. Sehingga muncul Injil Matius dalam ikhtisar yang kita baca itu bicara tentang Yesus sebagai Raja. Nah sekarang saya tanya kalian, bukan tanya Angel. Tanya yang lain ya. Tanya, Gideon mana Gideon? Oh ada di situ. Ya. Yang lain ya, perhatikan. Gideon juga boleh, yang lain juga boleh. Dari 5 ini, kita sintesakan lagi. Lebih jauh lagi. Dari 5 ini, coba buat satu kalimat. Mengenai 5 garis besar ini. Coba Angel yang ketik. Bikin huruf besar. Tema Injil Matius. Ketik di bawah, ya. Tema Injil Matius, huruf besar. Titik 2. Coba Gideon. Ini Gideon dulu, Gideon. Ya, dari 5 ini dibaca lagi baik-baik. Memperkenalkan Mesias, pelayanan Mesias di Galilea, puncak pelayanan Mesias, Mesias ditangkap, Mesias dibangkitkan. Nah, tema Injil Matius, menurut tema Injil Matius ini, dari 5 garis besar itu, bikin Angel. Karena ini opsi 1. Opsi 1, menurut Gideon. Coba Gideon. Berarti Injil Matius ini kalau kita lihat dari helikopter, dari 28 pasal, kalau dirangkum jadi satu kalimat, apa kira-kira?
Pak, mungkin saya Pak bisa. Oh, Ari dulu ya, Ari. Kalau saya melihatnya ini kisah Mesias, Pak. Kisah Mesias, coba ditulis dulu. Kisah Mesias. Kisah Mesias. Oke. Mesias itu juru selamat ya? Iya. Oke. Kisah Mesias. Itu sudah cukup? Sudah lengkap kalimatnya? Itu aja dulu ya, Ari ya. Iya, Pak. Kisah Mesias 1. Yang kedua, kehidupan Pak dan pelayanan Mesias di dunia. kehidupan dan pelayanan Mesias di dunia. Kehidupan dan pelayanan Mesias di dunia. Oke. Yang ketiga, siapa tahu ada sudut pandang yang lain dari helikopter? Urbanus, semua bicara, semua bicara. Penggenapan nubuat. Dari punyanya Angel, jangan punyamu. Lihat loh di layar itu. Sudah lihat? Kelihatan di laptopmu? Iya, Pak. Iya. Nah, itu coba. Jangan dari punyamu dulu. Yang punya yang ditampilkan si Angel dulu. Coba rangkumkan. Penggenapan apa tadi? Saya dengar tadi penggenapan. Penggenapan tentang Mesias. Mesias. Oke. Penggenapan tentang Mesias. Seperti apakah penggenapan tentang Mesias? 1. Memperkenalkan Mesias, pelayanan Mesias, puncak pelayanan Mesias, Mesias ditangkap, Mesias bangkit. Gitu kira-kira ya kalau di homiletik ya. Oke. Lanjut. Fiskar 4. Ada Fiskar. Bisa, monitor. Hadir, Pak. Iya, silakan. Apa kira-kira? Dari 5 setelah dikompres dari sekian banyak, dari 28 pasal dikompres jadi pokok-pokok kecil, dikompres jadi 5 pokok besar, dikompres lagi jadi 1. Menurut Fiskar, apa tema utama dari Injil Matius? Yesus sebagai Mesias. Iya, Yesus sebagai Mesias. Oke. Yesus Kristus sebagai Mesias. Yesus sebagai Mesias. Oke, terakhir. Pak Bangun. Mesias juru selamat. Mesias. Juru selamat. Dari mana juru selamatnya, Pak? Di 5 poin itu nggak kelihatan itu ada kata juru selamat. Arti kata Mesias itu sendiri apa sih? Yang menyelamatkan umatnya. Jadi sama saja. Mesias, bahasa Indonesianya juru selamat. Bikin kalimat yang baku, Pak. Pilih salah satu. Mau pakai Mesias atau juru selamat? Juru selamat saja. Ya, apa kalimatnya? Juru selamat apa? Juru selamat. Juru selamat. Juru selamat yang bagaimana ini? Juru. Jadikan kalimat, Pak. Juru selamat kan ada artinya. Juru selamat. Ingat homiletik, bagaimana cara membuat judul.
Dari 5 poin itu, tolong buatkan satu kalimat, Pak, yang mewakili 5 itu. Juru selamat, penolong manusia. Selamat penolong manusia. Gak ada di situ ditolong, dia malah mati kok disalib. Kan Bapak menafsir itu. Lihat di 5 itu, jangan ditafsir-tafsir yang terlalu jauh dulu. Dari 5 itu loh. Lihat ayat-ayat. Jadi jangan ditafsir-tafsir. Dari yang tertulis itu loh, memperkenalkan Mesias, pelayanan Mesias, puncak pelayanan, Mesias ditangkap, Mesias bangkit. Nah, Katakan ulangi Pak, saya terputus tadi. Halo? Mesias yang dinyatakan oleh dunia. Di dunia. Sorry Pak, sorry. Mesias, oh jadi Mesias sekarang. Mesias yang dinyatakan kepada dunia gitu ya. Iya. Mesias yang dinyatakan kepada dunia. Pada dunia. Nah, Mesias yang dinyatakan kepada dunia. Gitu ya. Tadi tambahkan lagi satu, kita masukkan tesis sintesanya Pak Bangun. Sintesisnya Pak Bangun. Tadi Yesus adalah raja. Yesus adalah raja dan keturunan Daud. Yesus adalah raja Keturunan Daud. Keturunan Daud. Oke. Coba kalian lihat buku kuning ya, buku kuning. Buku kuning. Ya. Buku kuning yang ada gambarnya begini. Ada gambarnya ini 4 Injil. Son of God itu John, Servant Markus, King Matthews, Lukas Son of Man, anak manusia. Halaman berapa itu? Karena buku saya ini ada 2, kalian sudah dijadikan 1 kan di sana. Ada gambarnya kayak dibikin salib gitu loh, salib. Bisa kita Pak, halaman 151. 151, ya mungkin itu lah. Halaman 151. Ya, kitab kami. Ya, tambahkan berarti Van Hessel, nomor 7, Van Hessel menyebutnya, nomor 7, menurut Van Hessel, di sini disebutkan apa? King ya, King. Iya Pak, raja. King, ya. Berarti Yesus sebagai raja. Yesus sebagai raja. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dari 7 sintesa atau iktisar yang kalian dapatkan barusan, orang-orang hebat kalian kan, bersama dengan Van Hessel, kalian dapatkan ada Matius itu tema utamanya adalah kisah tentang Mesias.
Tapi ada yang mengatakan kehidupan dan pelayanan Mesias di dunia. Ada yang mengatakan penggenapan tentang Mesias. Yang keempat ada yang mengatakan Yesus sebagai Mesias. Yang kelima ada yang mengatakan Mesias yang dinyatakan kepada dunia. Yang keenam, Yesus adalah Raja dari keturunan Daud. Yang ketujuh, Van Hessel sendiri, Yesus sebagai Raja. Saya tunjukin lagi yang dari buku yang kita punya, yang buku yang saya kirim ke kalian, yang saya ambil dari para teolog, itu tema utamanya adalah Injil Matius, Yesus ditampilkan sebagai Raja. Tulis saja. Yesus ditampilkan sebagai Raja. Yesus ditampilkan sebagai Raja. Nah, oke. Dari 8 ini, saya mau tanya kepada kalian. Dari 8 sintesa ini, mana kira-kira yang benar? Mana kira-kira yang benar? Pak Bangun berkhotbah tentang Matius. Saudara, Matius ini berbicara tentang kisah Mesias. Tapi si Ari berkhotbah begini. Ini adalah penggenapan tentang Mesias dalam Injil Matius ini. Lalu Urbanus berkhotbah. Ini bicara Matius ini adalah Mesias yang dinyatakan kepada dunia. Saya mau tanya, mana yang benar? Mana yang benar kira-kira? Mana yang benar kira-kira? Ayo bisa dijawab? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa kok. Mesias yang dinyatakan kepada dunia. Itu yang benar, Pak. Berarti yang lain salah. Mungkin semua benar, Pak, tergantung dari dimensi mana dilihat Good. sudut pandangnya. Mungkin semua benar. Angel masih pakai kata mungkin. Mungkin semua benar, tergantung dimensinya. Mana yang dilihat. Oke, yang lain Urbanus, mana yang benar dari 8 itu? Kalau menurut saya kok semua benar, Pak. Semua benar. Alasanmu apa? Lalu mengapa kok bisa si Arif berkata, enggak, Matius itu bicara tentang kisah Mesias. Mengapa dia bisa ngomong begitu? Tadi kamu bilang, oh dia berarti tidak salah. Karena dia juga benar. Mengapa benar? Mengapa benar kira-kira? Kamu bilang kok semuanya benar, Urbanus. Mengapa benar? Karena Bapak menceritakan tentang Yesus yang sebagai Raja. Maksud saya, kalau kamu bilang semua benar, bikin alasanmu mengapa semua benar, itu maksud Bapak. Oke, dibantu oleh Fiskar. Menurutmu, dari 8 ini, sintesa mengenai Injil Matius, mana yang benar? Semuanya, Pak. Semuanya benar. Alasanmu apa? Hah? Jadi kamu yang nggak benar, bilang semua benar tapi nggak ada alasan. Mengapa? Alasanmu apa mengatakan semua benar gitu loh, maksud Bapak ini loh. Mengapa semua benar? Menurutmu? Bisa kasih alasan dulu? Coba Gideon, dibantu Gideon. Menurutmu dari 8 itu, sintesa mengenai Injil Matius, mana yang paling benar?
Hmm? Mana yang benar, Gideon? Nggak kedengaran loh. Memang belum ngomong atau Mike sa? Pak. Hah? Belum ngomong, Pak. Oh, belum ngomong. Ah, saya kira sinyal saya rusak. Belum. Mana yang paling benar? Oke. Saya memahami kalian masih sangat ragu-ragu. Coba perhatikan prosesnya itu. Prosesnya mulai dari detail, ayat per ayat, sub-sub, atau pocil-pocil, lalu kemudian kita kumpulkan pobes-pobesnya, lalu kita coba menarik satu tema dari sebuah kitab. Kita menemukan 8. Mana yang benar? Betul yang dibilang Angel. Semua ini benar. Injil Matius bicara tentang kisah Mesias kok. Injil Matius bicara tentang kehidupan dan pelayanan Mesias. Injil Matius bicara tentang penggenapan tentang Mesias. Injil Matius bicara Yesus sebagai Mesias, dan seterusnya. Lalu tergantung dari mana? Betul. Itulah kekayaan dari dimensi firman Allah. Ya, coba di-close dulu share screen-nya. Saya mau share screen dulu. Itulah kekayaan dari dimensi firman Allah yang sudah pernah saya sampaikan. Loh, kok hilang? Supaya kalian jangan lagi melihat, wow, pendeta A itu yang paling hebat, pendeta B itu yang paling hebat. Enggak, firman Allah yang paling hebat. Enggak ada pendeta hebat itu, enggak ada dari Hong Kong. Enggak ada pendeta hebat itu. Tuhan yang hebat. Nah, lihat ini. Inilah dimensi kekayaan dari firman Allah. Katakanlah diamond ini, berlian ini, inilah Injil Matius. Ya, katakanlah berlian ini adalah Injil Matius. Kalian sudah tahu berlian kan? Nggak pernah lihat, Pak, ya. Terus bagaimana lagi? Paling nggak pernah lihat di berita lah ya. Ini adalah berlian. Berlian itu, supaya dia jadi berlian yang bagus, dia harus ada dimensinya. Ya, dimensi ini nanti yang menangkap cahaya, yang mengeluarkan cahaya yang indah sekali. Nah, perhatikan. Dalam ilmu batu-batu mulia seperti berlian ini, ada yang disebut dengan dimensi-dimensi. Ya, ada dimensi crown, dari sisi crown-nya, ada table-nya itu bawahnya itu yang bisa duduk itu. Crown angle, girdle, pavilion, cullet, depth, dan sebagainya. Ada dimensi-dimensi. Mungkin tadi Pak Urbanus melihat dimensi yang crown-nya ini dari Injil Matius. Ya, dia melihat dimensi sini saja. Dia bicara tentang juru selamatnya. Yesus sebagai juru selamat. Tapi ternyata Urbanus melihat dimensi table-nya ini loh. Dimensi Injil Matius yang di sebelah sini. Karena Urbanus dan Pak Bangun bukan Allah yang bisa mengetahui secara sempurna berlian itu langsung tahu semuanya dimensinya. Maka dia hanya bisa melihat dari sebelah sini kan. Kita tidak bisa lihat semua karena kita bukan Tuhan. Jangan pernah ada orang berkata kamu sudah paling hebat menguasai firman Allah. Tidak boleh kita menguasai Alkitab. Alkitab yang harus menguasai kita. Amin ya. Kita harus tetap mengerti keterbatasan kita.
Ya, Fisker melihat dari sisi yang sini, sudut yang di sini. Dari Injil Matius, pavilion. Kemudian Angel bisa melihat dari sisi apa ini? Diameternya yang dia lihat. Oh, diameternya sekian. Oh, dia melihat ujungnya, runcingnya. Nah, itulah. Seperti itulah kita melihat firman Allah. Dalam hal ini Injil Matius. Ya. Jadi ketika disebutkan Injil Matius Yesus sebagai raja, betul, benar. Tapi ketika ada pengkhotbah yang mengatakan, saudara, Injil Matius menggambarkan tentang penderitaan, penggenapan dari Mesias yang menderita. Tidak salah juga. Tidak salah juga. Seperti itulah proses yang dilakukan oleh Van Kessel. Seperti si Angel tadi, buat sub-subnya, dia lihat Alkitab, dibantu ada perikop-perikopnya, dia lihat kisah-kisahnya, dia lihat kisah. Lalu dia tarik satu sintesa. Sintesanya dia kebetulan adalah sintesa yang ke berapa tadi? Ke-7 ya? Ke-7 apa ke-8? Dari nomor itu, Angel. Yang mana ini, Pak? Tadi lo kan kita sebutkan nomor 7 Van Kessel. Ke-7. Yang ke-7 kan? Kebetulan sintesanya Van Kessel yang ke-7, Yesus sebagai raja. Salah? Enggak salah. Tapi itu pun adalah satu dimensi. Karena di dalam Injil Matius ada banyak cara. Bisa saja disebut Mesias adalah pemberi mujizat. Bisa banyak mujizat di Injil Matius. Banyak sekali. Tetapi itu bukan segala-galanya dari Injil Matius. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Ya, kita melihat di buku kuning kita melihat Injil Matius disebutkan oleh Van Kessel itu berbicara tentang pintu gerbang. Coba dibongkar-bongkar lagi, dilihat-lihat lagi spiritual learning dari pintu gerbang yang sudah kita bahas di waktu lalu. Coba dibongkar-bongkar lagi. Spiritual learning dari pintu gerbang. Sudah ada ya spiritual learning-nya pintu gerbang? Siapa yang membahas spiritual learning pintu gerbang? Hah? Tidak ada. Berarti kita lihat Van Kessel lagi. Ya, waktu kita membuat spiritual learning itu sangat-sangat minim ya, karena keseret-seret gitu, nggak selesai-selesai. Coba kita lihat ya. Di buku kuning. Pintu gerbang. Itu halaman berapa ya? Ada the gate. Bukan the door ya, the door itu. Ada yang ketemu? Spiritual learning yang sempat dibuat oleh Van Kessel yang secara sederhana ada? Kok di sini nggak ada ya? Nah, ini aja. Di tempat saya halaman 44. Di sini ada kesimpulan. Di halaman buku kalian mungkin lain itu ya. Pokoknya di buku saya setelah gambar the door of the tabernacle. The door of the tabernacle, baru buka halaman sebelahnya itu ada ringkasan.
Ketemu? Sudah, Pak. Oke. Nomor 1 ada disebut the gate. Kita tidak tahu cara dia menemukan spiritual learning-nya. Itu yang saya sebutkan, sudah kita nggak temukan tulisan-tulisan beliau. Tapi di sini ada ikhtisarnya. The gate merupakan pintu masuk kepada mezbah korban bakaran, untuk masuk bertemu mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan. Lalu dia buat begini. Yesus memberikan kita jalan untuk pertobatan dan kemudian untuk dibaptis. Lalu dia tarik lagi sintesanya dalam kurung, the soul is saved. Ya. Maksudnya dia adalah pintu gerbang itu bicara tentang jalan keselamatan. Gitu ya. Pintu gerbang itu bicara mengenai tentang jalan keselamatan. Itulah yang dibuat, yang ditemukan oleh Van Gessel. Oke, sekarang kita sandingkan. Ya, sekarang kita lihat. Di bagian terakhir ini, loh, kok hilang? Saya perbesar dulu ya. Nah, ini kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, disebutkan di sini Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu berbicara tentang tipologi yang terdapat di dalam pintu gerbang. Emang pintu gerbang spiritual learning-nya apa? Tadi kita sudah lihat, spiritual learning dari pintu gerbang tabernakel adalah jalan satu-satunya yang dipakai oleh imam-imam maupun orang Israel untuk masuk ke dalam tabernakel. Di dalam tabernakel itu maksudnya apa? Tabernakel itu berbicara tentang pengampunan dosa. Di mezbah korban bakaran itu ada korban yang dibakar, lalu ada penyucian, pentahiran di bejana pembasuhan. Maka menurut Van Hessel, the gate atau pintu gerbang itu memiliki pelajaran rohani seperti halnya, lihat ya, seperti halnya yang diinformasikan lewat 4 kitab Injil. Ya, yang diinformasikan lewat 4 kitab Injil. Injil yang mana? Injil Matius. Dia bilang, ini berbicara tentang Yesus sebagai Raja. Injil Markus, Yesus bicara sebagai hamba. Injil Lukas, Yesus berbicara sebagai anak manusia. Yohanes, Yesus sebagai anak Allah. Jadi Yesus lewat 4 berita Injil ini adalah pintu, ya, adalah pintu satu-satunya untuk memperoleh keselamatan. Ada komentar dari kalian? Ada komentar enggak? Belum ada, Pak. Masa belum ada? Komentar lah. Coba, kalau nanti Urbanus berkhotbah ya, saudara-saudara, pintu gerbang ini berbicara tentang Yesus sebagai juru selamat. Menurut Gideon gimana?
Atau pertanyaan saya rubah. Kalau Van Gessel, setelah dia mencoba membuat sintesa dari Matius, kan prosesnya enggak ada ya. Ini kita terpaksa kita lihat teolog-teolog yang lain, teman-temannya beliau mengada-ngada. Dia enggak sembarangan membuat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia enggak sembarangan membuat sintesanya itu. Mengapa dia tiba-tiba menyebutkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes persis bisa dianalogikan seperti pintu gerbang yang ada di tabernakel. Salah apa enggak itu? Tidak, Pak. Kenapa tidak? kayak reporter ya. Mengapa tidak? Gideon. Menurut saya Pak, mungkin apa yang dilihat oleh Van Gessel mengenai dari 4 Injil itu dan terdapat di pintu bahwa nggak jelas saya dengarnya. Oke, saya bantu ya. Kan saya tanya tadi. Kalau Van Gessel mengatakan karakteristik dari 4 Injil, Injil Matius, Markus, Lukas itu mirip-mirip. Kan dia bikin itu tanda panah itu. Mirip-mirip karakteristiknya itu seperti pintu gerbang. Ya. Saya katakan begini. Kalau Urbanus mengatakan seperti itu, seperti yang saya sebutkan tadi, saya bilang, salah. Kalian kan akan tanya, loh kok salah Pak? Begitu kan? Iya, Pak. Saya bilang salah, Urbanus ngomong gitu. Salah karena kamu tidak melakukan proses. Ya. Salah kamu ngomong seperti itu kalau kamu tidak melakukan proses seperti yang dilakukan oleh angel tadi. Ya. Benar. Contohnya saya bikin begini. Saya coba ya ini ya. Matius, saya sudah bikin sintesanya. Matius, Markus. Oke, hanya Injil Lukas dulu. Kitab Injil Lukas. Lalu saya lihat spiritual learning yang ada di dalam tabernakel. Injil Lukas ini kalau kita lihat di dalam tabernakel, kita menemukan di dalam Injil Lukas ini, karena saya menemukan di dalam Injil Lukas ini banyak bercerita tentang Yesus Kristus sebagai manusia yang menderita. Manusia yang menderita untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Lalu saya bilang begini, saudara, Injil Lukas ini kalau kita lihat di tabernakel, itu persis apa yang dilakukan Yesus itu seperti korban-korban yang ada di mezbah korban bakaran. Salah apa enggak? Coba kalian lihat iktisarnya Van Gessel, mezbah korban bakaran itu terkena kemana? Kitab Roma. Kitab Roma. Tapi saya ngomong begini sekarang. Injil Lukas ini dari pengamatan saya menemukan anak manusia itu menderita. Dia tidak bersalah, tapi dia menderita disalibkan. Di dalam pengajaran tabernakel, seperti domba-domba yang disembelih di mezbah korban bakaran. Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya, tapi darahnya ditumpahkan. Salah apa enggak saya berkhotbah gitu? Tidak, Pak. Oke, Urbanus berani bilang tidak. Mengapa kira-kira Urbanus? Karena Bapak berkata demikian karena ada proses pengamatan. Jadi tidak bisa. Iya. Oke, pengamatan apa dari Injil Lukas? Pengamatan apa? Hubungkan dengan dimensi tadi. Helikopter view. Iya. Helikopter view. Lalu saya melihat dimensi apa dari Injil Lukas? Jadi perhatikan begini ya, supaya kalian mengerti ini sudah masuk inti dari akhir-akhir dari pengajaran ini.
Ini topnya ini. Kalian bersyukur mendapat pengajaran. Harusnya yang dapat ini pengajaran yang duduk-duduk di mendengar saya ngomong ini adalah pendeta-pendeta besar di GPT itu. Tapi kalian bersyukur. Jadi begini, dalam ikhtisarnya Van Hessel, Mesbah Korban Bakaran itu, dia plot itu kitab Roma. Oke ya, itulah yang dilakukan Van Hessel sebelum beliau meninggal. Tapi sekarang saya bilang begini, ketika saya membahas Injil Lukas, tadi kita sudah setuju kan, ada banyak dimensi. Halo? Ada banyak dimensi enggak dalam Injil Lukas? Banyak. Ya, ada banyak dimensi dalam Injil Lukas. Lalu saya bilang begini, saudara, ketika saya melihat Injil Lukas, Yesus Kristus anak manusia. Injil Lukas itu bicara tentang Yesus anak manusia yang menderita tanpa salah, tapi dijadikan bersalah. Kalau kita lihat, domba-domba yang dikorbankan juga di Mesbah Korban Bakaran. Domba-domba yang tidak ada cacatnya, tapi disembelih, darahnya ditumpahkan di Mesbah Korban Bakaran. Pak Pendeta sedang berbicara Mesbah Korban Bakaran, itu spiritual learning-nya Injil Lukas. Identik dengan Injil Lukas. Loh, padahal Van Hessel mengatakan Mesbah Korban Bakaran itu adalah kitab Roma. Salah apa enggak? Tidak, Pak. Si Gideon sudah senyum-senyum ini kan? Salah enggak, Fiskar? Enggak, Pak. Kenapa tidak? Karena itu sudah merupakan proses pengamatan dari pendeta tersebut, Pak. Iya, karena pada saat Pendeta Stephen berkhotbah bicara tentang Injil Lukas, dimensi yang sedang dihotbahkan itu bukan dimensi anak manusia yang lain. Dimensi yang dihotbahkan itu kebetulan dimensi tentang pengorbanannya. Ya enggak salah dong ketika saya sedang berbicara pengorbanan Yesus dalam Injil Lukas dengan Mesbah Korban Bakaran. Apanya yang salah? Enggak, Van Hessel dulu sudah bilang Mesbah Korban Bakaran itu hanya di kitab Roma. Kamu salah. Van Hessel menulis kitab Roma Mesbah Korban Bakaran pada dimensi yang dia lihat. Kalau saya berbicara kitab Roma tentang manusia baru, boleh enggak? Bisa, Pak. Manusia baru kemudian saya hubungkan di dalam tabernakel yang selalu diperbaharui itu tiap hari. Imam-imam melayani harus mencuci tangan dan kaki, harus selalu walaupun sudah mandi, harus cuci lagi. Lalu kitab Roma, dimensi pada saat saya berkhotbah itu tentang penyuci manusia baru, lalu saya hubungkan dengan bejana pembasuhan, boleh enggak? Boleh, Pak. Iya. Pada saat itu memang saya melihat dimensi itu. Saya ingin menjelaskan dimensi itu. Jadi tidak ada saling salah menyalahkan. Ketika Pak Bangun mengatakan Injil Yohanes itu tidak sedang bercerita tentang dimensi pintu gerbang, dia ingin bercerita tentang apa? Tabut perjanjian. Yesus sebagai anak Allah yang bertahta di tabut perjanjian. Injil Yohanes yang adalah berbicara Yesus sebagai anak Allah, kali ini dia tidak berbicara dimensi pintu gerbang, jalan keselamatan. Mengapa salah? Pengajaran ini tidak sesempit itu. Terpujilah Tuhan, Bapak Van Hessel membuat ikhtisarnya. Tapi kamu juga bisa membuat ikhtisarmu. Karena Van Hessel terbatas, di usia sekian dipanggil Tuhan. Padahal masih banyak proyek-proyek yang harus dikerjakan. Karena apa? Ya memang proyek ini bukan proyek Van Hessel. Proyeknya Ersada Pinem, proyeknya Fiskar, Urbanus, Bangun, Gideon, Angel, Stephen Manurung. Sehingga ikhtisar yang dibuat Van Hessel tidak harus jadi berhala. Kita bisa menggunakan itu dari sisi dimensi yang dibangun oleh Van Hessel. Oke, bisa nangkap enggak? Ada protes enggak? Atau ada ini enggak? Atau ada sesuatu yang kalian dapatkan baru? Bolehlah juga ngomong.
atau sesuatu yang menyesatkan juga boleh ngomong. Ada sesuatu? Ya? Oke, kalau sudah tidak ada, nah sekarang kita coba pergi lagi ke gambar itu. Ya, bentar ya. Kita kembali ke gambar ini. Coba lihat, ikhtisar. Van Hessel mengatakan, kisah para rasul, oke, langsung lompat Roma saja. Kitab Roma itu berbicara tentang mezbah korban bakaran. Kalau muncul pertanyaan kalian, kenapa kok bisa Van Hessel bisa bikin begitu ya? Meneketehe. Beliau sudah meninggal, tidak perlu dibangunkan lagi. Tidak bisa dibangunkan lagi. Lalu bagaimana caranya, Pak? Coba kamu sekarang, adiknya Van Hessel. Coba, sekarang buat proses itu, lihat kitab Roma. Lihat kitab yang sudah saya berikan kepada kalian. Langsung pakai itu. Boleh juga ini, Alkitab bahasa Indonesia ya. Lihat ya. Coba semua perikop-perikop yang ada di dalam kitab Roma, kamu tulis. Semua perikop-perikop yang ada dalam Alkitab bahasa Indonesia, tulis. Seperti si Angel tadi, tulis semua. Lalu nanti, coba dari semua garis besar yang ada itu, dari semua perikop yang ada, buatkan garis-garis besarnya. Oh, ini pobes ini pocilnya ini. Lalu nanti kita tarik tema utama dari kitab Roma menurut versi kalian. Ya, ini menurut versinya Van Hessel, dia melihat dimensi kitab Roma itu seperti fungsinya mezbah korban bakaran. Oke, silakan. Jangan pakai yang bahasa Indonesia lah, yang bahasa Inggris yang saya kirim kalau gitu. Pakai Alkitab ini aja, LAI. Tulisi semua perikop-perikop yang sudah ada supaya lebih mudah. Lalu nanti kita akan lihat apakah ada satu dimensi dari kitab Roma itu, apakah ada salah satu dimensi yang dilihat Van Hessel, kok itu ada hubungannya dengan mezbah korban bakaran. Lalu kita cek apa spiritual learning dari mezbah korban bakaran. Siapa yang bahas mezbah korban bakaran kemarin? Yang cari spiritual learning-nya. Mezbah korban bakaran, siapa ya? Siapa yang membahas spiritual learning mezbah korban bakaran? Gak ada ya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Pak Bangun apa? Pintu gerbang. Wah, Pak Bangun ini dari tadi kita ngomong pintu gerbang nggak dijawab-jawab. Fiskar apa? Fiskar? Tutup pendamaian, Pak. Tutup pendamaian. Urbanus? Urbanus? Kandil lemas, Pak. Gideon? Tabir dan tirai. Ari? Mezbah dupa, Pak. Mezbah dupa. Angel? Bejana pembasuhan. Oh, semua nggak ada ya. Oke. Anggaplah saya yang ngerjakan punyanya Van Hessel itu. Jadi mezbah korban bakaran itu gini, spiritual learning-nya adalah satu wadah yang dipakai oleh Tuhan di tabernakel untuk menjadi sarana bagi sidang jemaat untuk memohonkan ampun kepada Tuhan lewat pengorbanan kambing domba, kalau dia miskin merpati, pokoknya ada yang dikorbankan sehingga dosa-dosa diampuni oleh Tuhan lewat para imam yang mendoakan. Itulah spiritual learning dari mezbah korban bakaran. Van Hessel menghubungkannya dengan kitab Roma. Kita coba lihat sintesa dari kalian. Ya, buatkan pocil-pocilnya, pobes-pobesnya, lalu kita cari nanti satu judul besar dari kitab Roma. Apakah dimensi yang kalian temukan itu juga yang dilihat oleh Van Hessel? Kita tunggu setelah yang satu ini.
Lanjut ya, tetap dilakukan sambil break maksud Bapak. Sambil istirahat, tetap dilakukan proses pencariannya. Silakan.
Oke, bagaimana? Ya. Ayo sebelum kita istirahat ini, ada yang sudah? Belum, Pak. Ada yang sudah mengetik, sudah selesai diketik? Masih perikopnya, Pak. Ah iya, perikopnya. Coba ditayangkan dulu. Punya si Fiskar coba. Biar Bapak kasih tahu nanti ini. Coba yang sudah kamu buat. Iya. Salam pendahuluan. Hukuman Allah atas semua orang. Hukuman Taurat. Oke.
Terus lihat ke bawah. Israel tersandung bangsa-bangsa lain selama. Ya, oke. Coba kembali ke atas. Ke atas lagi. Pendahuluan salam, Paulus ingin ke Roma. Injil itu kekuasaan Allah. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Hukuman Allah atas semua orang. Hukum Taurat dan surat. Dan sunat, bukan surat. Dan sunat tidak menyelamatkan. Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Abraham dibenarkan karena iman, hasil pembenaran. Oke. Nanti tolong Fiskar ya dan kawan-kawan yang lain, sudah ada ini. Tiap-tiap pasal itu coba kasih temanya. Ya, dari hasil apa yang kamu pelajari, contohnya Fiskar sudah bikin ini kan, pasal yang kedua, hukuman Allah atas semua orang, hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Nah, pasal 2 itu kira-kira apa judulnya? Ya, dibuatkan tema-temanya setiap pasal itu. Lalu kemudian nanti coba lihat dari setiap pasal ya, dari setiap pasal yang ada yang sudah ada tadi judulnya itu, coba lihat jangan-jangan dari pasal-pasal yang berbeda itu, pasal 2, pasal 3, jangan-jangan bisa dijadikan satu garis besar, satu judul. Coba cek ya. Jangan-jangan 1, 2, atau 3 pasal bisa dijadikan atau dirangkumkan menjadi satu tema. Tapi tidak apa-apa, kamu buat dulu judulnya tiap pasal. Ya. Tiap pasal itu ada beberapa perikop, dari perikopnya itu kamu rangkumkan dia menjadi satu kalimat, menjadi satu judul. Gitu ya. Nanti kita akan lihat kitab Roma ini kira-kira tema utamanya apa. Lalu akan kita lihat hubungannya dengan iktisar yang dibuat oleh Van Gessel. Ingat baik-baik, iktisar itu bukan wahyu. Ya, wahyu itu hanya 66 kitab itu. Sehingga ketika kita mengatakan iktisar yang dibuat oleh Van Gessel itu hanya sebuah dimensi yang bisa dia lihat sebagai manusia, itu tidak salah. Sehingga kita tidak perlu menyembah dan mengaguminya berlebihan. Ya, karena yang dilihat oleh beliau adalah sebuah dimensi yang lain dari banyaknya dimensi yang kita temukan dalam kitab Roma. Oke, jadikan PR ini ya, proyek lagi. Tolong jadikan sintesa dari kitab Roma, lalu nanti dijadikan satu kalimat utamanya. Oke, kita akhiri kelas kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pertemuan pertama pada hari ini. Nanti kami akan melanjutkan perkuliahan kami homiletik pada jam 1. Berikan kami kekuatan pemulihan bagi tubuh jasmani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Sampai ketemu jam 1 ya.